Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes ialah Sakaria, seorang imam di Yerusalem, sedangkan ibunya Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini terkenal saleh tetapi tidak kunjung mempunyai anak sampai hari tuanya, sebab Elisabet mandul. Harapan akan datangnya anak membuat mereka berdua tetap berharap kepada Tuhan dan setia dalam doa. Doa mereka pun dikabulkan Tuhan. Malaikat Gabriel yang membawa kabar gembira tersebut kepada Sakaria. Sakaria yang ragu dengan berita tersebut pun menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Yesus sebagai Al-Masih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar daripada para nabi. Oleh karena itu, kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang. Namun sebagaimana nabi-nabi lainnya yang ditolak dan dianiaya oleh umat karena pewartaannya, Yohanes pun mengalami hal yang sama. Ia meninggal dengan kepala dipenggal karena membela kebenaran. Hari raya ini dipindahkan dari tanggal 24 Juni karena bertepatan dengan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai 26. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea.
Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah lahir untuk bermisi. Hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dari perikop Injil menjadi jelas bahwa kelahiran Yohanes mengungkap karya agung Tuhan. Dalam kesaksian Injil dikatakan, Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Karya agung yang pertama berkaitan dengan pemberian nama. Semua berharap sesuai kebiasaan anak itu akan diberi nama Sakaria. Elisabet tentu saja di bawah tuntunan penyelenggaraan ilahi memilih nama Yohanes. Pilihan ini tentu saja mengejutkan dan tidak disetujui oleh masyarakat kebanyakan. Tetapi sungguh mengagumkan, pilihan ini kemudian diikuti oleh Sakaria. Sebagai orang beriman, tentu saja kita mengakui bahwa ini adalah karya Tuhan. Dengan pemberian nama Yohanes, karya agung Tuhan memberi orientasi baru untuk kemudian membuka masa depan baru dalam sejarah umat manusia. Karya agung yang kedua, mulut Sakaria terbuka dan mulailah ia berkata-kata dan memuji Allah. Karya agung Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan pribadi Sakaria. Tuhan berbelas kasih kepada Sakaria, memberkatinya dan membebaskan dia dari belenggu hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, menyaksikan karya agung Tuhan ini, semua hanya sanggup bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sesudah melalui proses kehidupan, baik dalam keluarga pun di tengah masyarakat, Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Inilah jawaban pertama terhadap pertanyaan tentang masa depan Yohanes. Jawaban kedua adalah Allah punya rencana khusus dengan kelahiran dan kehadiran Yohanes. Dan Yohanes juga menyadari rencana Allah itu. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan seruan pertobatan dan pembaptisan. Yohanes menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tetapi tetap dengan kerendahan hati. Karakter Yohanes sebagai nabi yang diutus Allah dengan tugas khusus sesuai dengan permenungan Yesaya tentang hamba Yahweh. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yohanes tidak pernah lupa akan tugas utamanya,
Maka dari itu dia posisikan diri dengan sangat baik dengan mengakui, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku." Membuka kasut dari kakinya pun, aku tidak layak. Pengakuan Yohanes tentang dirinya dan tentang Yesus yang akan datang merupakan sikap terpuji seorang utusan Allah. Sehebat apapun juga karya yang dilakukannya, dan sekuat apapun pengaruh yang sudah disebarkannya, dia tetap dengan rendah hati mengakui ketidakpantasannya di hadapan Yesus. Mari kita memaknai kelahiran kita sambil melanjutkan perjalanan hidup kita dengan bermisi berdasarkan semangat Yohanes. Semoga demikian. Amin.